Salah satu perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Rusia adalah fakta di mana setiap kata dalam bahasa Rusia akan memiliki gender. Mengapa di sini kita perlu paham dan mempelajari tentang gender? Karena ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran tentang pages atau kasus. Jadi setiap kata nanti akan memiliki akhiran yang berbeda sesuai dengan kasus yang mengikuti. Goal untuk pembelajaran kali ini, jadi teman-teman bisa menyusun satu kalimat pendek, mempergunakan gender yang sesuai, mempergunakan kata benda, kata sifat, dan kata ganti kepemilikan. Gender dalam bahasa Rusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gender maskulin, feminin, dan netral. Nah, untuk di pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu persatu, dan kita mulai dari kata benda, kemudian kata sifat, dan kata ganti kepemilikan. Yang pertama, kata benda yang bergender maskulin. Di sini ada 3 ciri yang bisa saya tampilkan. Yang pertama, berakhiran huruf konsonan. Yang kedua, berakhiran huruf ikrat koi. Dan yang ketiga, berakhiran tanda pelunak. Jadi bisa dilihat ya untuk di slide. Sudah ditampilkan, ada 3 contoh di sana. Yang pertama ada kata universitet. Di huruf terakhir, huruf T, sudah saya beri garis bawah, jadi teman-teman bisa langsung fokus ke sana. Yang kedua ada kata geroi, dan yang ketiga ada kata jen. Untuk kata benda yang bergender feminin, di sini akan diakhiri huruf A, ya, dan juga tanda pelunak. Jadi di sini saya juga akan berikan 3 contoh. Yang pertama ada kata sekolah, yang kedua ada kata familia, dan yang ketiga noc. Untuk tanda pelunak di sini bisa saya sedikit tambahkan. Jadi beberapa kata yang diakhiri tanda pelunak akan memiliki gender maskulin, dan beberapa kata yang lain akan bergender feminin. Jadi jika teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara membedakan, sayang sekali di sini tidak ada cara. Jadi di sini hanya bersifat hafalan. Lanjut ke kata benda yang bergender netral, di sini akan berakhiran huruf O atau E. Di sini saya akan berikan 3 contoh. Yang pertama ada kata ociswa. Jadi diakhiri oleh huruf O. Yang kedua ada kata pasolsva, juga diakhiri oleh huruf O. Dan yang ketiga morie, diakhiri oleh huruf E. Untuk kata benda di sini juga ingin saya tambahkan, ada beberapa kata benda yang tidak bisa diidentifikasi berdasarkan huruf terakhir. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kata tersebut bergender maskulin, feminin, atau netral berdasarkan dari huruf terakhir. Sebagai contoh, saya tampilkan di slide. Yang pertama ada kata papa. Yang kedua, jaja. Yang ketiga, kofi. Jadi teman-teman bisa lihat untuk kata papa di sini berakhiran huruf A, jaja berakhiran huruf ya, dan kofi berakhiran huruf E. Ketiga kata ini termasuk ke dalam gender maskulin. Sedangkan yang kedua ada kata vremya dan kemudian imya. Dua kata ini berakhiran huruf ya tetapi termasuk ke dalam gender netral. Dan ada juga satu kata yang bisa dikategorikan, dimasukkan ke gender maskulin dan feminin,
yaitu kata kolega. Jadi di sini saya klasifikasikan sebagai kata-kata dalam bentuk pengecualian. Lanjut ke pembahasan kata sifat yang bergender maskulin. Di sini ada 3 ciri, yaitu berakhiran oi, ei, atau yi. Di slide akan ditampilkan 3 contoh. Yang pertama, balsoi, krasivый, новый. Untuk kata sifat yang bergender feminin, di sini akan diakhiri oleh huruf aya atau yaya. Di slide akan ditampilkan 3 contoh. Yang pertama ada kata balsaya. Yang kedua, krasivая. Yang ketiga, новая. Kata sifat yang bergender netral akan diakhiri oleh huruf oe atau yeye. Ada 3 contoh juga. Yang pertama ada kata balsoye, krasivые, новые. Untuk kata sifat sendiri, mereka akan memiliki kata tanya yang juga dibedakan berdasarkan gender, yaitu ada kata tanya какой, какая, какое. Jika di antara teman-teman ada yang mengikuti pembelajaran saya yang sebelumnya, di pembelajaran yang kedua tentang kata tanya umum, mungkin akan mengerti kenapa saya mengatakan bahwa kata tanya ini akan berkaitan dengan gender. Di sini untuk lebih jelasnya saya akan berikan 1 contoh kalimat menggunakan kata tanya какая. Какая школа. Jadi sekolah yang mana? Begitu kira-kira kalau saya terjemahkan. Kemudian jawabannya akan menjadi di sini sebagai contoh новая школа. Jadi sekolah yang baru. Jadi di sini harus ada kesesuaian antara kata benda dengan kata tanya. Jadi harus sama ya untuk gendernya. Di sini kuncinya ada di kata benda. Jika kata benda bergender feminin, maka kata tanya akan bergender. Jadi pergunakan kata tanya yang bergender feminin. Begitu pula untuk jawaban. Jadi di sana ada kata sifat новая. Sama. Jadi sekolah bergender feminin, jadilah kata sifat juga akan mengikuti новая школа. Bagaimana jika saya menggunakan kata lain misalnya университет? Jadi di sana saya akan menggunakan kata tanya какой. Какой университет? Kemudian untuk jawabannya akan menjadi новый университет. Sekali lagi kenapa? Karena universitet bergender maskulin, jadilah kata sifat yang mengikuti harus bergender maskulin juga. Pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan gender dalam kata ganti kepemilikan. Di sini supaya lebih mudah saya akan menampilkan tabel, jadi teman-teman bisa langsung lihat di slide. Yang pertama ada kata my. Jadi dalam bahasa Rusia, untuk bentuk maskulin akan menjadi moj, bentuk feminin akan menjadi maya, dan bentuk netral mayo. Kemudian ada kata your dalam arti kamu. Di sini perubahannya bisa dilihat твой, твоя, твое. Sedangkan untuk his dan her di sini akan memiliki bentuk yang sama antara maskulin, feminin, dan netral. Untuk his sendiri dalam bahasa Rusia его, sedangkan her ее. Lanjut ke our. Bisa dilihat ya di slide наш, наша, наше. Kemudian your dalam arti Anda. Ваш, ваша, ваше. Kemudian yang terakhir their.
akan memiliki bentuk yang sama antara maskulin, feminin, dan netral, yaitu ich. Untuk kata ganti kepemilikan sendiri, di sini juga akan memiliki kata tanya yang dibedakan menjadi 3, yaitu ce, cia, dan cio. Sebagai contoh di sini saya memiliki satu kalimat, jadi bisa dilihat di slide ya. Ce eta dom. Jadi teman-teman bisa mengamati di sini ada kesesuaian gender antara kata benda dom dengan kata tanya ce. Jadi harus sama ya, jadi gendernya harus sama. Jadi jika kata benda tersebut bergender maskulin, jadi pergunakanlah kata tanya yang bergender maskulin. Bisa dilihat juga di jawaban. Eta moi dom. Di sana ada kata ganti kepemilikan moi dan kata benda dom. Bisa dilihat juga ya, ada kesesuaian gender di sana antara moi dan dom, sama-sama bergender maskulin. Di pembahasan terakhir di sini saya ingin berikan 3 contoh yang mana di sini akan memperlihatkan adanya kesesuaian gender antara kata benda, kata sifat, dan kata ganti kepemilikan. Yang pertama ada kalimat moi novoi universitet. Jadi bisa diamati ya. Di sana ada kata benda universitet, saya amati dari belakang ya, analisis dari belakang, universitet. Kemudian ada kata sifat novoi dan moi, kata ganti kepemilikan moi. Di sini bisa dilihat semuanya bergender maskulin. Yang kedua ada moja novaya škola. Ketiga kata tersebut juga bergender feminin. Jadi antara kata benda, kata sifat, dan kata ganti kepemilikan. Semuanya memiliki gender yang sama. Dan yang ketiga, naše novoje posolstvo. Sama ya, di sini ketiga kata, jadi kata ganti kepemilikan, kata sifat, dan kata benda bergender netral. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Sekali lagi, terima kasih. Da Stresi.